Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji mahasiswa PPG UIN K. Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Medi Susanti Habayahan SPDI. Saya adalah guru Quran Hadis di MTS Al-Wasliyah Sorkam, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 periode 2 di LPTK UIN K. Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur, dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak ibu, kami persilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, 1, 2, 3, ya. Indonesia. Dengarkan namanya ibu panggil. Abdul Rizal Batubara. Ada ibu. Adam Hussein. Ada ibu. Adinda Aprilia. Ada ibu. Ahmad Reza Sihola. Alfikri Marbun. Ada ibu. Semuanya hadir ya pada hari ini ya. Baik, di sini ibu akan menyampaikan materi kita minggu lalu mengenai sabar. Jadi anak-anak ibu sekalian sudah memahami apa itu pengertian sabar. Ibu panggil dulu Rahman, jelaskan pengertian sabar. Apa itu yang dimaksud dengan sabar? Sabar adalah kemampuan menahan diri dari emosi dalam menghadapi ujian atau kesulitan hidup. Iya, bagus ya. Lalu tepuk tangan. Silakan Fitra, sebutkan dulu contoh sabar dalam musibah. Saya pernah mengalami musibah kehilangan seseorang yang saya sayangi. Ya, tepuk tangan. Baik, masuklah kita kepada materi pada pagi hari ini. Bab
Indonesia, atlet terbaik yang membawa nama baik Indonesia dalam lomba dan mendapatkan kemenangan pada saat lomba. Setelah itu dia melaksanakan sujud syukur. Oke? Selanjutnya kita akan memahami isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. Mari sama-sama kita baca. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesulitan, dia akan bersabar, maka itu kebaikan baginya. Selanjutnya, mari sama-sama kita baca secara bersama-sama. Artinya, sama-sama tadi kita sudah membaca isi kandungan dari hadis yang diriwayatkan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Selanjutnya, ya, kita akan memahami, ya, hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat kita senang, ya, di saat kita senang atau bahagia atau senggang, dan bersabar di saat kita dalam kesusahan. Bahkan kedua sifat ini merupakan penyempurnaan keimanan seorang hamba. Kita lihat dari Abdullah bin Mas'ud berkata mengenai iman, ya, iman itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu disebut dia sabar, ya. Kemudian sebahagian lagi atau yang kedua disebut sebagai syukur. Supaya lebih memahami lagi kita mengenai isi kandungan yang diriwayatkan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, kita lihat firman Allah dalam Quran surah Al-Luqman ayat 31. Ya, coba dilihat dulu.
Silakan anak Malima, silakan dibaca. Sylvia, silakan dibaca. Quran surah Al-Luqman ayat 31. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kemahasukaan Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Quran surah Luqman ayat 31. Iya. Ya, seperti ini dia gambar kita bersyukur. Ya. Kalau kita bersyukur dalam keadaan senang, kita ya menunjukkan wajah bahagia seperti yang ibu tampakkan seperti ini dia ya. Ya. Selanjutnya, apabila kita dalam kesedihan ya atau kita ditimpa musibah, selanjutnya kita akan memahami pengertian syukur. Ya, pengertian syukur. Ayo, syukur ya. Syukur dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata. Ya, pertama, syukur itu berasal dari kata syakara yang mengandung arti berterima kasih. Kemudian masdarnya adalah sur dan supron. Ya, jadi syukur pengertiannya dalam bahasa Arab itu adalah berterima kasih. Ya, berterima kasih. Kemudian syukur ini secara garis besar dibedakan menjadi 3, ya, menjadi 3. Yang pertama, ya, syukur dengan hati, ya, syukur dengan hati. Bagaimana yang dikatakan dengan syukur dengan hati? Yang dikatakan syukur dengan hati adalah, ya, kita meyakini dan menyadari bahwasanya kita ini adalah milik Allah. Ya, kita ini adalah milik Allah dan seluruhnya adalah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang telah Ibu sampaikan, mungkin anak ibu ada yang kurang memahami, ya silakan dipertanyakan. Bagaimana, sudah paham semua? Sudah. Selanjutnya ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Untuk itu ibu harapkan nanti kepada anak ibu seluruhnya supaya membentuk kelompok diskusi. Kepada anak ibu kami persilakan. Baik, di sini ibu akan membagikan lembar kerja siswa yang wajib kamu isi, ya, seputar pemahaman kamu dalam memahami materi kita. Silakan didiskusikan secara berkelompok. Oke, silakan didiskusikan. Silakan diskusi. Oke. Selanjutnya, di sini Ibu akan meminta persentase hasil diskusi anak-anak Ibu secara berkelompok. Untuk itu, perwakilan dari kelompok kami persilahkan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pengertian syukur. Syukur adalah berterima. Oke, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Contoh perilaku sahabat
mengagungkan keadaan orang yang beriman. Inna amra وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Sadaqallahul Adzim. Tepuk tangan. Dari materi yang sudah kita bahas mengenai kandungan isi hadis riwayat Muslim, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasanya kita harus menerapkan sifat syukur ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus tetap bersyukur di saat kita senang atau senggang, dan kita harus bersabar di saat kita susah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya bersyukur itu kita bawakan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini harapan ibu, anak-anak ibu bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Untuk minggu depannya kita akan membahas materi sabar menurut